Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, 2, dan 3 akan mempresentasikan tentang ijarah muntahiyah bitamlik bil hibah dari sisi teori. Yang pertama adalah pengertian. Al-ba'i wa al-ijarah muntahiyah bi al-tamlik merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad al-ba'i dan akad al-ijarah muntahiyah bi al-tamlik. Al-ba'i merupakan akad jual beli, sedangkan al-ijarah muntahiyah bi al-tamlik merupakan kombinasi sewa menyewa atau ijarah dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa. Ijarah muntahiyah bi al-tamlik adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode, sehingga transaksi ini diakhiri dengan kepemilikan objek sewa. Selanjutnya, dasar hukum IMBT bil hibah. Yang pertama, firman Allah, Quran surat Az-Zukhruf. Ahum yukshimuna bismillahirrahmanirrahim. Ahum yukshimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'duhum fawqa ba'din darajati liyattakhidha ba'duhum ba'dan syukhriyan wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Yang artinya, apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain seberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Yang kedua, hadis Nabi riwayat Abdur Razak dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi Muhammad SAW bersabda, Man istajaro ajiran fal yu'limhu ajrohu. Barang siapa memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya. Yang ketiga, hadis Nabi riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasai dari Sa'ad bin Abi Waqqas dengan teks Abu Daud. Ia berkata, Kunna nukril ardo bima'ala sawaki min zar'i wa ma sa'idha bil ma'i minha fanahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalika wa amarona an nukriyaha bidhahabin au fiddatin. Yang artinya, kami pernah menyewakan tanah dengan bayaran hasil tanaman yang tumbuh pada parit dan tempat yang teraliri air. Maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakan tanah itu dengan emas atau perak atau uang. Yang keempat, hadis Nabi riwayat Tirmizi dari Amr bin Auf al-Muzani. Nabi Muhammad SAW bersabda, Sulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan harama halalan au ahalla haraman wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harama halalan au ahalla haraman. Yang artinya, perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Hadis Nabi riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an safqataini fi safqatin wahidatin. Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu objek. Yang keenam, kaidah fikih. Al-uslu fil mu'alamatil ibahatu illa an yadulla dalilun ala tahrimiha.
Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ainama wujidatil maslahatu fasamma hukmullah. Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah. Rukun al-ijarah al-muntahiyah bitamlik dibagi menjadi 4. Yang pertama, akid atau orang yang berakad. Akid atau orang yang melakukan akad disyaratkan harus berakal dan mumayyiz atau minimal 7 tahun. Serta tidak disyaratkan harus balik. Akan tetapi, jika barang bukan miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyiz dipandang sah apabila telah mendapatkan ridho dari walinya. Sedangkan menurut Malikiyah, tamyiz adalah syarat ijarah dan jual beli, sedangkan balik adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung pada keridhaan walinya. Seperti yang dikatakan oleh ulama Syafi'iyah dan Hambali, mensyaratkan orang yang melakukan akad harus mukallaf, yaitu balik dan berakal, sedangkan anak yang mumayyiz belum dikategorikan ahli akad. Di dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut dengan mu'jir, sedangkan orang yang menyewa disebut dengan musta'jir. Kedua belah pihak yang melakukan akad merupakan orang yang cakap bertindak dalam hukum, yaitu mempunyai kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk, ataupun berakal serta dewasa ataupun balik. Selanjutnya yang kedua adalah sigoh akad. Akad sendiri menurut bahasa berasal dari bahasa Arab al-aqdu yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Sedangkan menurut istilah akad adalah pertalian ijab atau pernyataan melakukan ikatan, dan qabul atau pernyataan menerima ikatan sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Sewa menyewa itu terjadi dan sah apabila ada akad, baik di dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dan melakukan sewa menyewa. Akad tersebut berisi ijab dan qabul. Nah, apa sih ijab dan qabul itu? Ijab dan qabul adalah suatu ungkapan atau antara dua pihak dalam sewa menyewa suatu barang atau benda. Ijab adalah permulaan ataupun penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad dengan menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad. Qabul adalah kata yang keluar dari pihak yang lain sesudah adanya ijab untuk menerangkan persetujuannya. Dan yang ketiga adalah ujrah ataupun upah. Nah, di sini yang menjadi salah satu pembeda antara bank konvensional dan bank syariah. Kalau misalkan di bank konvensional sendiri terdapat bunga, kalau misalkan di bank syariah terdapat uang upah atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut dengan ujroh. Pihak penyewa dan pihak yang menyewakan mengadakan kesepakatan mengenai harga sewa, di mana antara keduanya terjadi penawaran. Jadi di sini saling melakukan negosiasi untuk upah yang nantinya disepakati. Pada dasarnya, ujrah diberikan pada saat terjadinya akad sebagaimana dalam transaksi jual beli. Dan untuk rukun yang keempat ataupun rukun yang terakhir adalah manfaat objek ijarah. Dalam kalangan ulama menjelaskan bahwa tidak boleh menyewakan barang-barang yang tidak bermanfaat ataupun barang-barang yang dilarang, sebab termasuk barang-barang yang batil. Barang-barang yang dilarang tersebut adalah barang-barang yang dilarang oleh syara, seperti menyewakan rumah untuk hal-hal kemaksiatan dan lain-lain. Jadi di sini barang ataupun objek yang akan disewakan itu harus barang-barang yang benar-benar memiliki manfaat, ataupun barang-barang yang sebenarnya memiliki manfaat, namun untuk hal-hal yang batil itu tidak boleh. Syarat pembiayaan ijarah al-muntahiyah bitamlik akan sah apabila syarat dalam ijarah pada umumnya telah tercukupi. Adapun syarat-syarat sahnya, yang pertama, bagi mu'jir dan musta'jir atau pihak yang melakukan akad adalah telah memasuki usia balik dan berakal. Itu menurut madhab Syafi'i dan Hambali. Dengan demikian, apabila pihak yang berakad belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila yang menyewakan hartanya atau diri mereka sebagai buruh, maka akadnya tidak sah. Berbeda dengan pendapat dari madhab Hanafi dan Maliki yang menyatakan bahwa
Orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia balik, tetapi anak yang telah mumayyiz pun juga boleh melakukan akad sewa-menyewa dengan ketentuan telah mendapatkan persetujuan dari walinya. Yang kedua, harus adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Jadi masing-masing pihak menyatakan kerelaannya untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa. Kalau di dalam perjanjian sewa-menyewa itu terdapat unsur pemaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah atau dianggap tidak sah. Yang ketiga, upah atau imbalan. Dalam akad sewa-menyewa, upah atau imbalan itu harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang bernilai harta. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari. Dalam fikih sunnah disebutkan juga bahwa imbalan itu harus berbentuk harta yang mempunyai nilai yang jelas diketahui, baik dengan menyaksikan atau dengan menginformasikan ciri-cirinya, karena ia merupakan pembayaran harga yang bermanfaat. Yang keempat yaitu objek ijarah. Ketentuan dari objek ijarah yang pertama yaitu sewa-menyewa dapat diserahkan sebagaimana penyerahan harga atau ada kegiatan serah terima. Yang kedua, objek sewa-menyewa dapat dimanfaatkan sampai kepada masa yang disepakati. Yang ketiga, manfaat benda dapat dipahami dan dikenal. Yang keempat, penyerahan manfaat objek sewa itu harus sempurna, yakni adanya jaminan keselamatan objek sewa itu sampai kepada masa yang disepakati. Yang dimaksud dari barang tersebut diserahkan adalah bahwa barang tersebut secara wujud itu dapat dipindahkan, maka tidak sah penyewaan atau persewaan itu seperti binatang yang lari atau terlepas karena tidak dapat diserahkan. Begitupun juga tanah pertanian yang tandus maupun binatang untuk pengangkutan yang lumpuh karena tidak mendatangkan kegunaan yang menjadi objek dari akad ini. Yang selanjutnya yaitu IMPT Bilhibah menurut konsep Fatwa DSN MUI. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 27 DSN MUI Romawi 3 2002 tentang al-ijarah al-muntahiyah bi'at-tamlik. Yang dimaksud dengan sewa beli atau al-ijarah al-muntahiyah bil-atamlik yaitu perjanjian sewa-menyewa yang disertai opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Selanjutnya, pengertian IMBT menurut OJK. Berdasarkan buku kodifikasi produk perbankan syariah lampiran SEBI nomor 10/31/DBBS tanggal 7 Oktober tahun 2008, perihal produk bank syariah dan unit usaha syariah PBI nomor 7/17/PBI tahun 2008 tanggal 25 September tahun 2008 yang dimaksud dengan ijarah muntahiyah bitamlik adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa. Dalam ketentuan butir 3.7.d Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/14/DBS tanggal 17 Maret tahun 2008 perihal pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah itu ditegaskan bahwa pelaksanaan pengalihan kepemilikan ini dan atau hak penguasaan objek sewa itu dilakukan setelah masa sewa yang disepakati oleh bank dan penyewa itu selesai. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.